Karena kita ummatu nabiyina Muhammad SAW, kita ikut mulia. Walaupun wajah kita kalau ketemu orang Turki nggak lebih cakep ya nggak? Ketemu orang Arab ya hidung pesek-pesek ya. Kecuali orang Madura tuh banyak hidungnya mancung-mancung, mancung ke belakang. Satu hal yang saya senang ke Madura, orang Madura itu suka pakai sarung. Saya seneng pakai sarung, jadi nggak aneh. Nah, dan yang paling banyak ngamalin sarung itu di Indonesia orang-orang pesantren di Jawa dan Madura. Alhamdulillah. Lombok juga ya, Lombok juga banyak. Tapi paling banyak Madura. Madura itu di pasar pakai sarung, tapi megang ayam. Saya nggak tahu tuh habis itu terusannya ngapain ya. Kita nggak usah sesali, tapi itu keberhasilan kiai. Keberhasilan kiai membuat tradisi nutup aurat pakai sarung. Kalau di Surabaya masuk mall ada yang pakai sarung, dicurigai orang Madura. Kecurigaan yang indah ya. Itu bukan suuzon, itu husnuzon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala ashrafi khalqihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi ja'alana min hamalatil Qur'an. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kita haturkan kepada Rabbul Alamin, Allah pencipta, penjaga alam semesta. Tidak ada angin yang bertiup, tumbuhan yang tumbuh bergerak, hewan-hewan yang berpindah, kita yang tumbuh besar di bumi ini, kecuali semuanya diatur secara rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu syukur kita kepadanya, kita dijadikan ummatul Quran, umat yang diturunkan Al-Quran. Dan salawat dan salam mari kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sering kita dengar sedari kecil. Sayyidah Aisyah ditanya, apa akhlak baginda? Jawaban beliau masih ingat, khuluquhul Quran. Itu bahasa lain aja. Sebenarnya hakikatul Quran itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan Quran tapi tidak ada Nabi Muhammad. Ada nggak Qurannya? Nggak ada. Karena Al-Quran itu hanya layak turun kepada sir kolbunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beruntung kita menjadi umat beliau. Oleh karena itu sholawat itu wajibnya mutlak, tapi ghair muayyan, ghair muhaddad. Waktunya tidak dibatasi, kecuali di dalam sholat itu dibatasi menjadi rukun. Tapi umum ya, secara umum itu wajib. Meskipun sebagian ahli fikih masih ada yang mengatakan sholawatu ala nabi mustahabbah, itu khata' ba'du ahli zahir, kekeliruan sebagian ahli zahir. Sholawat itu hukumnya wajib, tapi wajibnya mutlak. Itu aja bedanya. Kenapa? Sholawat itu min babis syukur, wasyukru wajibun. Sholawat itu babnya bab syukur. Dalilnya apa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih, bersyukur kepada makhluk, maka belum dihitung bersyukur kepada Khalik. Lalu zat siapakah selain Allah? Makhluk manakah yang kita paling pantas berterima kasih?
tentulah beliau Abul Arwah, Abul Alamin, Al-Ab Al-Akbar, begitu dalam kitab-kitab sirah. Ayahanda agung, sumber alam semesta, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama, semoga hujan tidak turun sampai selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Ya. Dulu Sayyidina Ali belum sholat asar pas perang, ngadu kepada baginda Rasulullah SAW. Matahari sudah terbenam separuh. Apa kata beliau? Wahai matahari, ini hadis Sahih Bukhari, tahanlah sebentar. Itu matahari ternyata khodamnya baginda Rasulullah SAW. Maka sang matahari langsung menahan sampai selesai sholat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, baru matahari terbenam. Di situ kita tahu siapa baginda Rasulullah SAW. Ya. Maka para kiai yang saya hormati, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Kita ini ikut mulia karena umat Nabi paling mulia. Alhamdulillah. Nah, Nabi itu nggak seneng ngeliat kita berantem, kita jidal, itu Nabi gak suka. Satu kali di masjid, para sahabat lagi asik berdebat bab takdir. Rasulullah dengar, ini berisik, kenapa ini orang bantah-bantahan. Masuk masjid, hadis Ibnu Majah, hadisnya Hasan. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Alihada bu'istu ilaikum, lebih kurang begitu. Apakah untuk ini aku diutus kepada kalian, untuk jidal? Ya. Oke. Jadi para masyayikh, para jamaah yang dimuliakan Allah, mulianya kita ini teridofahkan kepada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini mudhofun ilaih ke beliau, ya, karena kita ummatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikut mulia. Walaupun wajah kita kalau ketemu orang Turki nggak lebih cakep, ya gak? Ketemu orang Arab ya hidung pesek-pesek, ya. Kecuali orang Madura tuh banyak hidungnya mancung ke belakang. Satu hal yang saya senang ke Madura, orang Madura itu suka pakai sarung. Saya senang pakai sarung, jadi nggak aneh. Ya, marhaban. Assalamualaikum. Dulu sebelum saya ngaji kepada Kiai Ali Mustafa Yaqub, teman-teman saya bilang, Kiai Ali Mustafa Yaqub itu ahli hadis Indonesia, 9 tahun ngaji di Jawa, 9 tahun ngaji di Saudi. Dalam bayangan saya itu Kiai Ali Mustafa Yaqub itu pakai gamis setiap hari. Ternyata 15 tahun saya bersama beliau lebih, itu nggak pernah pakai gamis kecil sekali. Lebih sering apa? Pakai sarung. Lebih sering saya pakai gamis. Kalau saya suka juga pakai gamis, tapi saya hitung-hitung beliau pakai gamis cuma sekali 2 kali. Ternyata beliau mengamalkan Sahih Bukhari, ada Kitabul Libas, bab libas, bahwa Nabi SAW di hadis pertama, riwayat Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, ketika beliau keluar dari rumah, sarungnya belum dinaikin ke atas, masih nutup mata kaki. Sholat di masjid waktu gerhana, itu dalil sholat nutup mata kaki itu juga boleh, bisyartin alla yujad fi qalbika khuyala, kalau tidak ada rasa sombong. Nah, jadi Nabi itu pakai sarung, sahibul izar. Nah, dan yang paling banyak ngamalin sarung itu di Indonesia orang-orang pesantren di Jawa dan Madura.
Alhamdulillah. Lombok juga ya, Lombok juga banyak. Tapi paling banyak Madura. Madura itu di pasar pakai sarung, tapi megang ayam. Saya nggak tahu tuh habis itu terusannya ngapain ya. Kita nggak usah sesali, tapi itu keberhasilan kiai. Keberhasilan kiai membuat tradisi nutup aurat pakai sarung. Kalau di Surabaya masuk mall ada yang pakai sarung dicurigai orang Madura. Kecurigaan yang indah ya. Itu bukan suuzon, itu husnuzon ya. Selamat bagi yang mengamalkan sunnah sarung. Ini untuk tabarukan saya buka kitab At-Tibyan karya Syekh Ali As-Sabuni rahmatullah alaih, bab tentang Al-Ahadits Asy-Syarifah mengenai Fadailul Quran ya. Di hadis kita sering dengar, ini kayaknya udah hafal semua. Hadis riwayat Imam Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ini hadis pertama yang beliau sebut. Beliau di sini menyebutkan 6 hadis. Khairukum, di riwayat kedua afdalukum, orang paling utama di antara kamu, man ta'allama al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Tapi mengajarkan Quran dan belajar Quran ini ada kelas-kelasnya. Ada kelas mubtadi. Mubtadi itu membaca tilawah. Maka level satunya, ya level paling basic, orang paling mulia itu bisa baca Quran dan mengajarkannya. Itu paling basic. Jadi kalau mau cari waliullah di suatu negeri, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke tengah hutan. Carilah orang ngajarin Al-Quran, itu wali Allah. Tapi walinya wali am. Nanti naik lagi, man ta'allama. Apa yang ta'allama tadi? Tilawatul Quran. Sekarang ta'allama apa? Ma fil Quran. Apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang terdapat dalam Al-Quran itu juga terbagi dua, ada zahiran, ada batinan, seperti diisyaratkan oleh Imamuna Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Apa kata beliau? Inna lil Quran zahran wa batnan, mengikuti satu riwayat. Quran itu ada zahir, ada batinnya. Maka orang-orang yang mempunyai ilmu zahirnya Quran, maka dia akan mulia secara zahir. Maka coba lihat orang yang bagus bacaan Qurannya, itu pasti masyhur dengan juara MTQ, benar nggak? Oh, itu berangkat kemana-mana, diutus. Awalnya tingkat desa, kecamatan, kota, provinsi, keren itu. Lama-lama nasional. Orang Madura sudah ada yang juara nasional? Belum ya? Mungkin sedikit lagi kali ya. Amin. Bahkan sudah ada yang sebagian orang Indonesia banyak sekali juara internasional. Tapi zahirnya zahir suara. Masyhur di suaranya. Zahir. Ada juga zahir ilmunya, ilmu tajwidnya. Ilmu tajwid itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan orang baca Iqra, benar gak? Ada kitab Matan Jazariyah, ada kitab fulan. Itu bercerita tentang, menjelaskan tentang bagaimana mentajwid, membaguskan Quran. Orang ini kalau ketemu, ada di murid Syekh Yasin di Jeddah, namanya Syekh Aiman Suwaid. Mungkin orang Madura di Jeddah itu ngaji ke beliau. Tapi biasanya orang Madura di Jeddah ngurusin haji sama umroh. Jadi apa, khodam duyufir rahman gitu bahasa halusnya. Bahasa lainnya kerja. Tapi banyak juga yang saya temuin mereka ngaji. Salah satu ahli tajwid Quran dan ahli hafalan Quran di Jeddah itu orang Suriah, namanya Syekh Aiman Suwaid. Itu kalau baca Quran ketatnya bukan main.
Ini mohon maaf nih Pak Kiai, para masyayikh, para ustadz. Kita kan ngaku qiraat kita qiraat siapa? Asim, riwayat Hafaz, begitu ya. Tapi kita kalau baca Quran nggak ngikutin beliau. Bahkan di Mekah, Madinah, imam-imamnya pun nggak mengikuti. Contoh, ketika baca siratal ladzina an'amta alaihim, pada berhenti semua, wakaf. Padahal dalam riwayat Imam Asim dari Nabi, ya, bersambung kepada Rasulullah SAW, itu lanjut siratal ladzina an'amta alaihim, nggak boleh berhenti, lanjut alaihim lanjut itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ilmu begini aja rumit. Saya kira saya dulu udah bener nih bacanya, qiraah Asim riwayat Hafaz. Ternyata kita belum betul utuh mengambil riwayatnya. Dan orang-orang yang mengerti ini dia mulia. Di Cirebon beliau ngajar di UIN dan IIKI, PTIKI, ada keluarga Quran. Sekarang yang paling masyhur itu namanya Dr. Ahsin Sakho, ya. Kiai Ahsin Sakho ternyata ngambil sanad Qurannya ke Syekh Aiman Suwaid, tapi sebelum ke sana beliau sudah hafal Quran di Pulau Jawa. Itu beliau agak ketat, kalau ada orang belajar qiraat harus hafal dulu matan ini, matan Jazari, belajar matan Syatibi. Kalau nggak diterima. Nah, itu masih ada. Dan orang seperti beliau ini langka, ilmunya langka. Makanya kemana-mana orang cari beliau. Kalau ngaji qiraat carinya ke Ahsin Sakho. Itu orang-orang langka. Makanya orang Madura nggak usah khawatir, ilmu Quran itu masih banyak yang kosong, yang nggak memahaminya dengan baik, nggak menguasainya dengan dalam. Mungkin santri-santri ini nanti dikader menjadi mutakhassis fi ilmi at-tajwid. Itu belum banyak orangnya, masih sedikit di Indonesia. Ya, ada juga namanya Kiai Ahmad Fatani, teman beliau lebih senior, udah sepuh semua itu. Siapa yang gantiin mereka? Semoga dari pesantren ini, pesantren Tahfizul Quran, muncul pewaris-pewaris itu. Amin ya rabbal alamin. Dan bersanad kepada imam-imam, bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru zahir kulit-kulit cara baca. Belum lagi nanti ilmu hukumnya Quran. Ilmu hukum Quran jadi ilmu fikih. Ahli fikih itu juga disebut ahlul Quran, tapi ahkamuh. Ada lagi yang menguasai usulul aqidah. Itu juga ahlul Quran. Bab apanya? Bab usulul aqidah. Itu hamalatul Quran juga, tapi babnya bab ahkamul aqaid. Itu ilmu zahir semua, tapi ada yang batin. Nah, ini yang Imam Ghazali di akhir hayatnya menguasai. Jadi beliau semua dikuasainya, mulai dari yang zahir sampai batin sebelum hayatnya berpisah dengan badannya. Beliau ini mempelajari batinul Quran. Jamaah yang makan Allah, Quran itu turun ke kertas atau ke kolbu? Waktu pertama turun ke mana? Ya, turun ke kolbu atau turun ke kertas? Kertas ini perlu Quran nggak? Kertas nggak membutuhkan Quran. Yang butuh Quran siapa? Kolbu kita. Maka nazala ala qalbik, turunnya kepada kolbu. Kenapa turunnya bertahap? Linusabbit, untuk mentasbit apa? Fuadmu. Kolbu ini punya kolbu lagi di dalamnya, namanya fuad. Jadi Quran itu turunnya ke dalam kolbu, bukan ke sini. Maka orang yang membaca Quran hanya dengan ini, siap-siap antum jadi sombong, jadi sok alim nanti, merasa paling pinter, semua orang mau di depan. Tapi kalau turun ke kolbu, nggak sempat debat orang, mendebat diri yang ada.
Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani apa kata beliau? Saya nggak makan dan minum hatta azina li Rasulullah SAW. Ada nggak yang makomnya begitu? Saya nggak makan minum, bahkan nggak menikah, nggak berjalan, nggak pergi kemana-mana sehingga Rasulullah mengizinkan saya. Itu kalau ada orang begitu sekarang ngomong, apa kata kawan-kawan, ente khurafat, ente dolal, ya? Nggak ada yang percaya. Percayanya kalau udah mati baru percaya. Nunggu walinya mati dulu baru percaya. Padahal Imam Syekh Abdul Qadir Jilani cuma ngamalin satu hadis, istafti qalbak, minta fatwalah qalbumu. Itulah suruhannya Nabi SAW. Kalau qalbunya ngasih bimbingan, beliau nggak ini, karena qalbu ini terhubung kepada qalbu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, apa akhlaknya baginda? Khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Berarti qalbunya apa dong? Qalbunya nurul Quran. Lalu ruhnya baginda Rasulullah SAW apa dong? Hakikatul Quran. Jadi hakikat Quran itu isinya turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masih bisa ngajar kita nggak nih, Pak Kiai? Sekarang masih bisa ngajar kita nggak? Gimana Pak Camat? Siap-siap sesat Pak Camat. Kalau di Quran itu kan huwallazi ba'atsa fil ummiyina, terus rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi, terus wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Gak usah pakai tafsir aneh-aneh. Ini saya dengar dari Kiai dari Jombang, ya, menarik. Waktu kami haul di Abah Guru Sekumpul, saya puji beliau, ahsanta ya Syekh, saya bilang gitu. Apa kata beliau? Perhatikan ini ayat, kalimatnya yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kalimat sebelumnya yuzakkihim, sebelumnya yatlu, itu pakai fi'il mudhari atau fi'il madhi? Semua orang jawab fi'il mudhari. Apa makna fi'il mudhari? Ya, mustaqbal, itu jawabannya Kiai. Itu jawabannya. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhumul kitab wal hikmah, baik fi hayatihi atau ba'da mautihi. Kenapa? Karena yang wafat itu kan cuma tubuhnya. Rasulullah wafat, kerasulannya habis gak? Enggak, sampai sekarang beliau Rasulullah enggak. Ini serius nih Ustaz. Ayo, pansor ini. Ansor. Di Abunten lagi pesta tuh. Rasulullah tuh sekarang masih Rasul enggak? Beneran, kan sudah wafat. Masih? Oh, beriman antum. Kalau enggak saya curigai kesusupan ajaran gak jelas ya. Hatta al-yawm, sampai detik ini, mazala Rasulullah, beliau selalu menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebelum beliau lahir, mazala nabiyan, beliau selalu jadi nabi. Makanya hadisnya jelas, hadisnya sahih ya, aku awalnya nabi tapi akhiruhum fil ba'si, terakhir diutus sebagai rasul. Beda nubuat dengan risalat ya. Jadi gimana? Masih Rasulullah? Karena tubuhnya sudah wafat, ruhnya belum. Supaya dapat bimbingan rohani baginda, ruh kita mesti aktif. Maka para masyayikh itu sadar atau nggak sadar, mereka kalau kirim Fatihah untuk baginda Rasulullah SAW, ada limpahan cahaya dari ruhani baginda Rasulullah SAW. Itu rahasia tawassul. Jadi kalau bagi orang di luar mungkin tawassul dianggap syirik, bid'ah, itu urusan mereka. Tapi bagi kita itu al-istimdad ar-ruhi, cara untuk ngambil madad Rasulullah.
kirim Fatihah untuk beliau. Saya mau tanya nih, Rasulullah butuh Fatihah kita nggak? Nggak perlu. Siapa yang butuh Fatihah itu? Loh, kita sendiri. Kita sendiri yang butuh faidnya. Makanya Sidi Ahmad Tijani itu punya kitab judulnya Al-Faid Ar-Rahmani, limpahan Allah yang maha kasih sayang. Itu luar biasa tuh kitab ya. Isinya Quran yang batin itu disyarah oleh beliau secara terpisah-pisah. Silakan dicari Pak Kiai, para asatis. Judulnya apa? Al-Faid Ar-Rahmani. Seingat saya itu baru dicetak. Sidi Ahmad Tijani menjelaskan apa yang dulu disinggung oleh Imam Ghazali, inna lil Quran zaharan wa batnan. Ini batinnya Quran. Dicerita di situ, luar biasa. Setelah beliau hampir semasa barangkali ada Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Maka dua orang imam ini, satu menjadi Tijaniyah, satu jadi Thariqat Idrisiyah. Dan unik. Kalam-kalam mereka itu unik. Dan saya menyaksikan luar biasa kitab-kitab beliau, ilmunya masih bermanfaat sampai sekarang. Maka orang-orang yang menguasai ilmu yang batin dari Quran, merekalah pewaris batinnya Rasulullah SAW. Merekalah pewaris hakikatnya Rasulullah SAW. Ya. Itulah yang disebut di dalam kitab Al-Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu, bahwa aulia Allah itu hakikatnya mereka pewaris hakikatnya Rasulullah. Jadi ruhnya mereka itu mewarisi Quran batinnya Rasulullah. Qurannya sama, yang beda tuh pemaknaan aja. Anak SD baca bismillah, pesilat baca bismillah, kiai baca bismillah, kan beda makna. Bacaannya sama. Kalau pesilat nih banser, ansor kalau baca bismillah, biar sakti ya. Kalau yang remaja itu namanya apa remaja? Ansor ya? Untuk pelet dia. Mahabbah Sulaimaniyah. Bismillah juga, tapi beda makna. Rahman Rahimnya untuk melet yang seberang sono. Tapi kalau kiai, kalau syekh baca bismillah taqarruban ila Allah tabaraka wa ta'ala. Bedanya kalau ansar tabarukan ilaiha ya, taqarruban ilaiha. Ayatnya sama, maknanya yang berlain ya. Disitulah manzilah kita terhadap Quran. Jadi syarafun nas bil Quran, kemuliaan manusia bil Quran, sesuai hadis ini, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, itu tergantung seberapa jauh dia menggalinya, sampai nggak dia ke batinnya gitu. Inilah yang dimasyhurkan Sayyidina Ali ketika ditanya, kamu pilih harta atau ilmu? Masih ingat kan? Jawaban beliau apa? Ilmu. Kalau harta habis. Misalnya nih, ada tanah 1 hektar jual. Kalau di Madura 1 hektar berapa duit? Murah. Waduh, mau beli tanah saya di sini. Ya, anggaplah di Jakarta 1 hektar 50 miliar misal. Ya 5 tahun juga paling habis, 10 tahun juga habis. Duit itu banyak habis, sedikit cukup. Benar nggak? Buktinya kiai. Kiai itu banyak habis aja, sedikit cukup aja. Kiai kalau lagi banyak umroh mulu ya kan. Umroh ziarah, ngasih orang ya kan, bagi-bagi. Giliran dikit ya sudah di rumah aja. Kembali ke hadis ini, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Salah satu dosen saya bacanya wa 'alimah. Sebaik-baik kamu, dia bilang kamu salah, ente salah Rozi. Loh kenapa Prof? Itu yang benar bacanya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'alimahu. Ya juga sih, cuma nggak munasab. Kalau ta'allam ya tu'alim kan gitu. Kalau beliau enggak, wa 'alimah. Sebaik-baik kamu yang pelajari Quran dan mengerti isinya. Ya benar juga sih ya.
Benar ya? Benar juga. Kalau orang nggak alim gimana mau ngajarin? Nah, inilah uniknya. Botol ini isinya apa, itu yang keluar. Maka orang isi di dalam kolbunya apa saat baca Quran, itulah yang akan mewarnai penafsirannya terhadap Quran. Ya. Kalau hobinya lagi jidal-jidal, ya, jidal sama Wahabi, wah tuh. Jadi kalau baca ayat yang dibayangkan musuhnya Wahabi. Kalau lagi musim politik ketemu ayat, lawan politik lah. Ini ayat cocoknya untuk si dia ini. Wailul lahu. Oh, bisa begitu. Hadis kedua yang dinukil oleh Syekh Ali As-Sabuni, ini bab keramat ini. Mau keramat nggak nih Ansor nih? Serius? Ente cari keramat sih ya? Pelet aja belum berhasil. Al-mahiru bil Quran. Ini hadis kita udah sering dengar. Tapi coba perhatikan, ada dimensi lain di hadis ini. Orang yang mahir bil Quran. Ini kalimatnya bukan mahir bi tilawatil Quran, tapi mahir bi. Saking dekatnya. Mahir bil Quran, yang mahir terhadap seluk-beluk Al-Quran, baik cara bacanya, cara memahaminya, ma'as safaratil kiramil bararah. Allah kasih suatu kemuliaan kepada mereka, diberikan pengawal. Mau dikawal siapa Pak? Dikawal banser. Loh, kalau kiai dikawal banser, yang ada banser sama ansor dikawal kiai. Ya, kalau bansernya tumbang, yang doain siapa ntar? Lah kiai. Ya. Kalau ada serangan-serangan batin ke bansor, ke teman-teman ini, yang nggak tembus siapa? Kiainya nggak tembus. Sering kejadian tuh. Ini udah tumbang, kiainya yang kuat, kiainya nyembuhin. Bismillah, selesai. Karena ada orang ingin sakti, ada yang dekat dengan yang maha sakti. Tinggian mana? Ada pengen sakti, ada orang nggak sakti tapi dekat sama yang maha sakti. Tinggian mana? Dekat sama yang sakti. Ya. Apa-apa kita dijagain. Kalau orang sakti jagain capek. Ayat ini bercerita tentang hadis ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang yang mahir bil Quran, zahirnya, batinnya, Allah kasih dia fasilitas. Dia punya ajudan, dia punya pengawal, disebut safaratil kiramil bararah. Itu kalau diterjemah harfiah, safarah, duta. Kiram, pemurah. Nah, itu keramat dari situ turunnya tuh. Makanya aktsarun nas karamatan ahlul Quran. Karena yang bersama dia malaikat kiram. Ini bukan cocok logi, ya. Saya menyaksikan sendiri, mata batin dan mata zahir kata menyaksikan sendiri. Orang paling banyak keramatnya di dunia itu ahlul Quran. Bilang ahlul Quran bukan berarti cuma hafal Quran. Tadi kita sudah sebutkan, ada ahlul Quran hukumnya, ada hafalannya, ada tajwidnya, ada sirnya. Itu semua ahlul Quran. Jika ada karomah bukan dari Al-Quran, berarti karomahnya karomah apa? Ya, bukan karomah itu ya. Itu khariqah lil adah, tapi asalnya syaitan. Ya. Sihir. Jangan salah. Quran dibaca tergantung niat bisa jadi sihir. Contohnya apa? Melet bukan untuk dinikahi. Terus melet untuk nikahi boleh nggak? Oh, tanya Pak Kiai. Al-bararah, bararah ini yang penuh kebaikan. Baik, bang, ini malaikat. Ini orang-orang begini, pengawalnya bukan manusia, pengawalnya malaikat. Jadi ketika kita mengawal kiai, sebenarnya kita dikawal kiai. Kenapa? Sang kiai temenannya sama siapa?
Malaikat apa namanya tadi? Safarah, kiram, bararah. Ini malaikat bukan satu. Itu malaikat per huruf. Per huruf Quran ada malaikatnya. Ini beruntung kalau dekat dengan ahlul Quran. Baik ahlul Quran hafalannya, tajwidnya, hukumnya, atau ilmu usul dan sirnya. Kalau sirrul Quran turunnya ke siapa? Kita sebut sufi. Hukum Quran turunnya ke siapa? Faqih, mufti. Makanya kalau orang-orang ini debat-debat dikit itu urusan mereka. Kita nggak usah ikut-ikutan. Biarin aja mereka. Kalau ahlul Quran tidak akan pernah melaknat dan saling menyesatkan, pasti biasa-biasa aja. Khilaf ikhtilafnya tidak membuat mereka saling benci, ya. Nah, hadis ini kita potong sampai di situ aja. Kita lanjut ke hadis ketiga. Asyrafu ummati hamalatul Quran. Siapakah orang yang asyraf di antara umat? Apa arti asyraf? Paling mulia. Itu hamalatul Quran. Jadi bagi yang bukan keturunan kiai, keturunan habib, nggak usah sedih ya. Bukan lorak nih ceritanya ya. Nggak apa-apa. Jadi ahlul Quran. Jadi hamalatul Quran. Pikul Quran. Tadi ayat yang dibaca qori kita, mana qori kita tadi? Mana nih? Nggak kelihatan orang. Goib deh. Ayatnya terakhir dibaca tadi. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itu favoritnya kiai ya. Kayaknya baca Quran, kalau sholat mimpin ayatnya itu aja terus. Karena hafalnya itu aja. Yang lain sudah lupa. Nasina. Ini ayat saya lama setiap kali dengar ayat ini muncul makna baru. Allah berandai-andai seandainya Quran turun ke gunung, kamu akan melihat gunung itu bahannya tanah apa batu. Itu batu khasyian mutasaddian, dia akan tunduk dan hancur. Quran dibacakan ke manusia, tunduk enggak, tersentuh enggak. Jadi kira-kira lebih keras hati kita atau batu? Kayaknya hati kita lebih keras daripada batu, jabal. Maka manusia itu ada yang kolbunya, kolbu qasin kal jabal. Summa qasat qulubuhum au ala au gimana ayatnya? Summa qasat qulubuhum. Lalu hati mereka Bani Israel menjadi kesat, menjadi keras. Fahiya kal hijarah, kerasnya seperti batu. Tuh balik lagi kayak batu. Bahkan asyaddu qaswah, lebih keras. Karena Quran cuma dibaca pakai ini, nggak dibaca pakai kolbu. Kolbu itu kan dia disebut kolbu karena dia taqallub, elastis. Kalau sudah nggak elastis, dia kaku. Maka coba lihat, jika ada ustadz pendakwah kaku, saya curiga dia baca Qurannya belum dengan kolbunya. Dia baca Quran tuh orang mulu, baca Quran tuh debat orang mulu, baca Quran tuh nyesatin orang dulu. Jadi nggak pernah Quran itu masuk ke kolbunya. Jadi sekarang kita nama-namain debat-debat Wahabi. Lah, akhlak Wahabi ada di kita. Wahabi kan gitu, baca ayat, baca hadis untuk bidahin orang. Loh sekarang tidak sedikit dari orang-orang yang mengaku ahlus sunnah baca ayat, baca hadis untuk jadi juri, untuk nilai kiai fulan, ustadz fulan, lorak fulan, dai fulan. Benar nggak? Makanya kolbu nggak pernah lembut. Padahal Al-Quran qutul qulub, Quran itu makanannya kolbu, nggak dikasih ya asam lambung dia. Kolbunya asam lambung. Nanti kalau sudah sakit dimasukin Quran sudah sembuh, malah muntah seperti orang asam lambung. Ini ayat benar-benar nampar kita.
Benar nggak ayat itu nampar kita? Ada makna keduanya. Apa makna keduanya? Gunung itu kan kokoh, tapi Quran tidak turun ke gunung, turunnya ke manusia. Tuh wajah-wajah yang ya standar-standar begini. Kalau ditimpuk batu dari gunung, hancur nggak kita? Hancur badan kita. Tapi Quran turunnya ke kita, bukan ke batu, bukan ke gunung. Maksudnya apa? Al-insan asyrafu minal jabal. Manusia itu lebih mulia dari gunung, in alimu, kalau mereka sadar. Tapi al-insan ahwan minal jabal, lebih hina, lebih keras daripada gunung jika mereka lam ya'lam, nggak tahu. Nah, semoga kita yang pertama yang tahu, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mau cari orang-orang mulia, wali-wali Allah, cari ahlul hamalatul Quran itu. Hamalatul Quran bukan sekedar hafal. Masih ingat surah Al-Jumu'ah? Ahlul kitab itu kal himar yahmilu asfar. Himar membawa tumpukan-tumpukan kitab. Dia nggak tahu yang dia bawa apa. Nah, orang yang cuma hafal kitab di kepalanya tapi tidak memahami dengan kolbunya, di dalam Al-Quran disindir. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Nah, 2 hadis lagi deh ya. Masalul mu'min, perumpamaan orang beriman. Sampai jam berapa, Lora? Tadi ada request, boleh nggak tanya jawab? Saya bilang takut hujan. Kecuali kalau nggak hujan, boleh tanya jawab. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ini ada kalimat-kalimat kunci di situ. Iqra'ul Qur'an, qara'a maknanya jamaah. Qara'a juga bermakna tala. Kumpulkan Quran. Yang kedua maknanya bacalah Al-Quran. Ini dua-duanya masuk. Fa innahu ya'ti, karena Quran itu nanti di hari kiamat ya'ti, datang syafi'an, memberi syafaat li ashabih, kepada ashabnya. Saya mau tanya nih pada antum, yang memberi syafaat di akhirat siapa? Siapa? Rasulullah. Maksud syafi'an di sini siapa? Tadi kita sudah kasih muqaddimah. Sayyidina Rasulullah SAW, Sayyiduna Rasulullah SAW haqiqatul Quran, khuluquhul Quran, bal huwa nurul Quran, bal huwa hamilul Quran. Semuanya beliau udah tuh. Jadi jika ada orang mengumpulkan Al-Quran, berarti dia sedang mengumpulkan nur baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti nurnya akan datang. Nur siapa? Nur Sayyidina Muhammad SAW. Jadi ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, nggak mungkin kalau bukan Rasulullah SAW. Dan ada kalimat kedua yang jadi kata kunci, li ashabih, bukan li hamalatih, ya kan? Li ashabih kalimatnya. Syafi'an, memberi syafaat, li ashabih, bagi orang yang disebut sahabatnya. Jadi kita ini masih mungkin nggak menjadi sahabat Rasul secara maknawi, secara hakiki nggak mungkin. Sahabat sudah, tapi secara maknawi kita bisa berwasilah lewat Quran. Maka orang yang menjadi sahibul Quran, fahuwa sahibun Nabi SAW ma'nawiyatan. Secara maknawi orang itu sahabat Nabi SAW. Kalau di hadis Imam Nasai disebutnya ikhwan. Kalau ikhwan di situ hakiki, ya. Semoga kita yang hadir, termasuk kami, kita termasuk ashab dan ikhwannya. Amin ya rabbal alamin. Sesat nggak nih Kiai?
Ini membaca hadis tapi melihat dari sisi lain. Karena kebanyakan kita baca hadis itu cuma naklul alfaz, menukil lafaz, belum mentransfer makna. Padahal yang dipentingkan itu maknanya, naklul makna. Ya. Nah, bagian terakhir deh ya. Masalul mu'min, perumpamaan orang beriman. Nah, ini ada karakter mukmin. Alladzi yaqra'ul Qur'an, orang mukmin yang baca Quran, mukmin itu kolbunya harum, nggak busuk. Di kolbu orang mukmin nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada bermuka dua, nggak ada manis di mulut lain di hati, manis di mulut pahit di kolbu, nggak ada. Kalau mukmin zahir batin sama. Karena mukmin itu kolbunya fihi hulwah, manis. Jika dia baca Quran, kemanisannya itu ada semerbak harum. Kamatsalil utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Seperti kalau ada buah seperti buah jeruk, buah-buah yang harum, itu kalau dibuka ada aromanya. Itulah orang beriman yang baca Quran. Nah, kita sudah jelaskan sebelumnya, qara'a tidak hanya bermakna tala, tapi juga bermakna jamaah, jamaah hakikatul Quran. Maka orang ini mau ngomong itu isi keomongannya Qurani. Saya ketemu seorang syekh, kalau jawab pertanyaan pasti pakai ayat. Saya kira itu sangat Qurani. Ternyata ketemu lagi seorang ulama, dia kalau ngomong pasti Qurani, tapi tidak Quran. Apa bedanya? Yang pertama baca ayat, baca suratnya, nomornya. Kalau yang kedua, dia nggak nyebutin ayat, nggak nyebutin surat, tapi kalam dia itu isi ayat dan surat. Itu Qurani. Dua-duanya harum. Makanya orang-orang yang sudah mengerti tentang Quran itu kecanduan dengerin kajian Al-Mu'min sekelas ini ya. Semoga para kiai-kiai kita termasuk mukmin yang kelas ini. Mereka disebut Al-Mu'allim. Jadi mukmin yang begini itu mu'allim. Dia nggak hanya ngerti untuk dirinya, tapi juga bisa membuat yang lain mengerti. Para masyayikh, para jamaah yang makan Allah, karena ini pesantren tahfizul Quran, jadi saya bedahnya bagian itu ya. Pendek cerita, semoga semua kita yang hadir ini menjadi hamalatul Quran, menjadi ashabul Quran. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihaqqil Fatihah. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tafadhal. Soal la jidal ya. Kalau jidal kita bahas masail ya. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada beliau Dr. Buya Rozi atas pemaparannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan barokah dari pemaparan dan penyampaian beliau tadi. Amin, Allahumma amin. Baik, alhamdulillah beliau ternyata berkenan untuk membuka sesi tanya jawab. Maka kami persilahkan, kalau nanti seandainya masih ada waktu, maka kami berikan kesempatan. Baik, Kak. Baik, beliau satu, beliau dua, sebelum ini yang di atas. Baik, silakan dari beliau, dari sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.